Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar model infrastruktur jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan distribusi. Jaringan terpusat, jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Jaringan terdistribusi, sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. LAN atau Local Area Network. 2. WAN atau Wide Area Network. 3. PAN atau Personal Area Network. 4. MAN atau Metropolitan Area Network. Local Area Network, suatu jaringan di mana jaringan tersebut hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Untuk jangkauan LAN berkisar 0-10 km. Jaringan ini biasanya digunakan di warnet ataupun di dalam sebuah gedung atau kantor. Wide Area Network, jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan komputer yang lainnya. WAN mencakup jaringan antar negara atau benua yang biasanya dihubungkan dengan kabel fiber optik yang ditanam di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Untuk jangkauan WAN berkisar 50-1000 km. Jaringan ini biasanya digunakan untuk mengetahui arus lalu lintas dengan CCTV. Personal Area Network, jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan handphone dengan komputer menggunakan Bluetooth. Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan yang tinggi. MAN merupakan gabungan dari beberapa LAN. Untuk jangkauan MAN berkisar 10-50 km. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar gedung di dalam kampus yang sangat besar. Macam-macam topologi jaringan. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Dalam setiap jaringan topologi bus ini nanti semua perangkat PC-nya tersambung dengan kabel utama. Semua komputer bisa saling bertukar data, sedangkan kabel utamanya harus dalam kondisi bebas ketika akan mengirim data. Kelebihan topologi bus adalah tidak membutuhkan banyak komponen dan kabel dalam pembuatannya. Jenis topologi ini lebih mudah dan murah untuk menghemat biaya. Kekurangan topologi bus ini terlihat saat ada gangguan di salah satu perangkat komputer. Ketika itu terjadi, biasanya bila menggunakan topologi ini membuat user kesulitan untuk mendeteksi letak kesalahannya. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Kelebihan topologi star: jika terdapat kerusakan pada satu saluran, hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahap terhadap lalu lintas jaringan sangat sibuk. Akses kontrol terpusat. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Pengelolaan jaringan paling fleksibel. Kekurangan topologi star: jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Peran hub sangat sensitif, sehingga
Ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Topologi star membutuhkan kabel yang lebih banyak dibandingkan dengan topologi yang lain, karena setiap workstation harus memiliki kabel tersendiri untuk terhubung dengan hub atau switch, dan juga membutuhkan penanganan secara khusus. Topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Masing-masing titik tersebut berfungsi sebagai repeater yang dapat memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi. Hal tersebut berarti masing-masing perangkat bekerja sama untuk mendapatkan sinyal dari perangkat yang sebelumnya. Kelebihan topologi ring mudah dalam hal perancangan dan mengimplementasikannya. Biaya instalasi topologi ring cenderung lebih murah dibandingkan topologi lainnya. Topologi ring juga dinilai lebih hemat kabel, mudah jika ingin dilakukan instalasi ulang atau konfigurasi ulang dalam perangkat, memudahkan saat ingin melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan pada jaringan dengan adanya konfigurasi point to point, menghindari tabrakan data saat proses pengiriman. Kekurangan topologi ring: jika terjadi kesalahan dalam satu node atau titik, bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan. Jika ingin mengembangkan jaringan, maka proses terkesan kaku. Ini karena pemindahan, penambahan, dan pengubahan perangkat akan mempengaruhi semua jaringan. Kinerja komunikasi dalam jaringan topologi ring sangat tergantung dengan jumlah titik atau node yang terdapat dalam jaringan. Semakin banyak titik, akan semakin lama proses pengiriman datanya. Memiliki konfigurasi yang lebih sulit dibandingkan topologi star, serta memerlukan penanganan memiliki konfigurasi yang sangat sulit dibandingkan topologi star. Tujuan topologi ring adalah untuk membentuk alur komunikasi yang efektif dalam jaringan komputer. Meskipun topologi ini memiliki beberapa kelemahan, namun lebih sering digunakan daripada topologi lain pada jaringan komputer perusahaan. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi mesh cukup jarang digunakan karena cukup sulit dikelola dan menggunakan banyak kabel. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer dalam topologi mesh, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Cara kerja topologi mesh adalah setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat, karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lainnya. Kelebihan topologi mesh: topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Pada topologi mesh terdapat hubungan dedicated link di mana data dapat dikirim ke komputer tujuan lebih cepat tanpa melalui komputer lainnya. Kekurangan topologi mesh: proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringan tidak praktis. Proses konfigurasi ulang pada masing-masing komputer dan peralatan lainnya, misalnya port input atau output, cukup merepotkan. Biaya perawatan topologi mesh cenderung lebih besar. Topologi tree
adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Pada topologi tree, setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat komunikasi, seperti halnya struktur jaringan topologi star. Kelebihan topologi tree adalah setiap jenis topologi jaringan jenis topologi ini sangat cocok bila digunakan pada jaringan komputer skala besar. Dengan topologi tree, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada pada tingkatan di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan cepat. Kerusakan atau gangguan pada salah satu klien tidak berpengaruh pada klien lainnya. Dengan topologi ini, komunikasi dilakukan secara point to point, sehingga manajemen data menjadi lebih baik. Kekurangan topologi tree: apabila hub mengalami masalah atau rusak, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Jaringannya sangat bergantung pada kabel utama. Jika kabel utama mengalami masalah, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sistem hierarki pada topologi ini mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Topologi ini membutuhkan banyak kabel dan hub, sehingga biaya dalam pembangunan lebih mahal. Proses pemasangan kabel dan konfigurasi topologi ini lebih rumit dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Pada topologi ini terdapat banyak perancangan pada node, sehingga proses perawatan jaringan cukup rumit. Topologi ini umumnya terjadi lalu lintas. Pada topologi ini umumnya terjadi lalu lintas yang sangat padat karena semuanya melalui kabel utama, sehingga prosesnya terjadi tabrakan file data. Sekian dan terima kasih.